Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmatnya lah kami dari kelompok 5 alhamdulillah menyelesaikan tugas mata kuliah Fiqh SD SMP SMA. Sholawat dan teriring salam pula tidak lupa pula kita junjungkan Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman menerang seperti ini. Yang saya hormati Bapak Rohmadi MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang makna dan hikmahnya puasa Ramadan dari kelompok 5 yang akan disampaikan pemateri pertama oleh saudara Marwan Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Marwan Ali dengan NIM 2030 2022 21. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai puasa Ramadan. Puasa Ramadan ialah suatu pokok dari rangkaian pembinaan iman. Puasa ialah suatu sendi atau rukun dari sendi Islam. Puasa difardukan atas umat Islam yang mu'alaf selama tidak ada halangan yang menghalangi pelaksananya. Yang pertama, bahwa puasa itu adalah suatu fardu yang tidak boleh ditinggalkan dan suatu syar'i syiar agama Allah yang besar. Yang kedua, itu hukum puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan puasa yang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang telah balik dan berakal. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kecuali apabila orang tersebut secara syarak boleh diberikan keringanan atau rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Jika seseorang yang tidak melaksanakan puasa, maka orang tersebut harus mengganti puasanya pada hari-hari lain setelah bulan Ramadan berakhir. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka atau maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Yang keempat, seluruh ulama sepakat bahwa orang yang diwajibkan maqadah atau mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, baik karena ada uzur seperti sakit, perjalanan, haid, dan sejenisnya, maupun tanpa ada uzur, misalnya tidak berniat dengan sengaja maupun karena lupa, ia harus menggantinya atau mengqadhanya pada tahun itu juga, maksudnya pada hari-hari antara Ramadan yang ditinggalkannya. Baiklah, untuk selanjutnya perkenalkan, nama saya M. Rafli, NIM 20302246. Saya akan melanjutkan materinya tentang makna puasa. Puasa maknanya secara bahasa adalah menahan. Adapun maknanya secara istilah adalah asyamu fil Islam halaman 8 yang berbunyi ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatalan puasa sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. 1. Puasa adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat, yaitu niat karena Allah Ta'ala dan niat jenis puasanya, apakah wajib, sunnah, dan lain-lain. 2. Menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatalan puasa, yaitu melakukan pembatalan-pembatalan puasa tersebut sebagaimana akan datang rinciannya insya Allah. 3. Sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, yaitu sejak masuknya waktu sholat subuh sampai waktu sholat maghrib. Yang keempat, dilakukan oleh orang yang tertentu, yaitu orang muslim, baligh, berakal, mampu mukim, dan tidak memiliki penghalang-penghalang sebagaimana akan datang penjelasannya lebih detail insya Allah. Yang kelima, syarat-syarat
yang tertentu, yaitu syarat-syarat puasa menurut syariat yang insya Allah akan datang pembahasannya lebih terperinci. Baiklah, untuk selanjutnya materi terakhir yang akan dibacakan oleh saudari Seki. Baiklah, saya Seki Veronica dengan NIM 20 30 20 22 30 akan melanjutkan materi dari saudara Rafi, yaitu tentang hikmah puasa. Puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. 3. Puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat. 4. Puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 5. Puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. 6. Puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. 7. Puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. 8. Puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar menjalankan perintah Allah, dan sabar menjauhi larangannya. 9. Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. 10. Hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 11. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Mendorong pada perbuatan baik. 13. Mencegah maksiat. Dan yang terakhir yaitu melatih untuk hidup sederhana. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Zikir fikir dan amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.